Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Prof. Nidom, tadi saya tanyakan soal genome sequencing. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah kalau Anda melihat genome sequencing di Indonesia itu apakah sudah memadai dari sisi jumlahnya, banyak apa kuantitasnya, dan juga dari sisi kecepatannya? Ya, kalau saya terus terang saya tidak terlibat dengan genome sequencing, whole genome. Mungkin Prof. Amin nanti yang banyak memberikan Ya, pencerahan. nanti Prof. Ya, Amin akan saya tanya, tapi saya mau tahu tanggapan oke. dari Prof. Nidom dulu yang di luar Jadi dari. karena saya tidak, ya gini, karena saya tidak punya fasilitas, jadi saya mengamati virus ini parsial. Jadi khusus untuk misalkan spike, khusus untuk di spike itu, misalkan saya potong, kemudian saya sequencing, kemudian saya lihat karakter dari virus potongan itu. Nah, sampai seberapa jauh dia bisa mengganggu virus secara keseluruhan. Kalau dilihat whole genome, sekarang ini kan semua terkonsentrasi di Jakarta. Nah, kita tapi dari standar rata-rata Indonesia sudah cukup bagus. Standar rata-rata adalah 0,05% sebetulnya dari jumlah yang terinfeksi. Tapi Indonesia sudah 0,07%. Tapi kalau kita lihat wilayahnya, seharusnya peralatan itu berada di beberapa wilayah sehingga kecepatan untuk menganalisis itu lebih baik lagi. Nah, ini kenapa saya tanyakan dulu ke Pak Nidom, karena saya akan menanyakan ke Prof. Amin juga. Prof. Amin, kalau dari Eijkman kan salah satu yang juga terlibat dalam whole genome sequencing ini kan. Yang ingin saya tanyakan apakah saat ini memang sudah memadai atau jangan-jangan sebenarnya butuh lebih banyak laboratorium, butuh lebih banyak dukungan dari pemerintah, karena kita juga butuh lebih cepat untuk bisa mengidentifikasi varian-varian baru dari COVID-19 ini kalau masuk ke Indonesia. Ya, sejak tahun lalu sebenarnya kami sudah melakukan whole genome sequencing ini dan sudah melaporkan ke GISAID, demikian juga beberapa institusi lain. Nah, dengan adanya varian baru yang kita lihat peak-nya atau puncaknya itu terjadi pada sekitar bulan November tahun lalu, sehingga kemudian bulan Desember kami di lembaga Eijkman membuat satu program yang kita sebut 1K, artinya mentargetkan 1000 sequence. Tapi kemudian jalan dengan waktu, bulan Januari Kementerian Ristek BRIN mengadakan kerjasama dengan Kemkes untuk meningkatkan kapasitas whole genome sequence dengan melibatkan lebih banyak institusi dan juga melibatkan laboratorium serta rumah sakit yang ada di daerah. Jadi kita menyampaikan kepada teman-teman di rumah sakit dan laboratorium di daerah, apabila menemukan kasus-kasus yang tanda petik luar biasa gitu ya, misalnya terjadi klaster yang tiba-tiba gitu, atau klasternya besar sekali, atau orang yang sudah divaksinasi tapi kemudian masih terinfeksi. Sampelnya dikirim gitu ya? Ya, artinya intinya kasus-kasus yang menarik itu sampelnya dikirim ke salah satu dari pusat-pusat yang sudah bisa melakukan sequencing. Dan saat ini yang terlibat itu sudah cukup banyak, ada selain Eijkman dan Litbangkes, ada dari UNER, ada LIPI, ITB, UGM, ada Andalas, USU, ada BPPT juga, ada UI, Hasanuddin, dan ada beberapa. Jadi sebenarnya cukup banyak, walaupun kalau dilihat dari jumlah, apalagi kalau dibandingkan dengan Inggris, misalnya Inggris itu adalah yang terbaik. Jadi dilihat dari persentase sequence yang sudah dilakukan dan dilaporkan dibanding dengan jumlah kasus, itu mereka yang tertinggi. Karena mereka punya fasilitas yang sangat-sangat baik di sana. Melihat bahwa yang B1525 ini pertama kali ditemukan di Batam, artinya kan bukan di kota-kota besar di mana laboratorium itu biasanya ada begitu. Apakah Anda merasa bahwa sebenarnya seharusnya Indonesia punya lebih banyak laboratorium dan tidak hanya berpusat di kota-kota besar saja, Prof. Amin? Yang harus diperkuat pertama tentu deteksinya. Jadi whole genome sequencing tidak akan dilakukan kalau PCR-nya negatif. Kecuali kalau kasusnya sangat menarik gitu ya, walaupun PCR-nya negatif, karena tadi kita sudah bicarakan mungkin ada varian yang bisa lolos dari PCR. Nah, tapi kalau kasusnya khas COVID,
PCR yang negatif itu tetap kami minta untuk dikirim ke lab untuk dikultur tentunya, tentu di lab yang bisa melakukan kultur. Tapi yang penting adalah kita bisa mendeteksi dulu positif PCR dimanapun itu, utamanya adalah di pintu-pintu masuk itu, untuk bisa menjaring pertama. Kalau sudah positif, kemudian ada kecurigaan misalnya datang dari luar negeri, maka itu yang akan didahulukan untuk dilakukan sequencing. Prof. Amin, Anda jadi bagian dari Aikman Institute yang saat ini juga berperan sangat penting dalam pengembangan vaksin merah putih. Ini kan Ibu Penny dari BPOM menyatakan bahwa kalau bisa nanti 2022 tampaknya bisa kita mulai memproduksi vaksin merah putih ini untuk pemakaian kita sendiri. Yang ingin saya tanyakan, apakah nantinya ketika varian baru ini terus ada, efikasi dari vaksin merah putih ini masih cukup untuk menghadapi COVID-19 di Indonesia? Ya, saat ini WHO masih menyatakan vaksin yang sudah dan sedang dikembangkan itu masih bisa terus dikembangkan karena masih bisa memiliki efikasi atau efektivitas yang cukup. Karena walaupun di beberapa negara ada penurunan sekitar 10%-an efikasinya, tetapi penurunan itu belum menyebabkan efikasinya di bawah 50%. Nah, tapi kalau nanti kemudian terjadi perubahan yang signifikan pada virusnya dan juga varian atau mutan itu mendominasi Indonesia misalnya, ya maka kita tentu harus mempertimbangkan untuk menyesuaikan vaksin-vaksin yang dikembangkan itu terhadap virus yang beredar. Harus bisa ikut berlari cepat, secepat virusnya juga begitu ya. Harus Terakhir, lebih cepat. kalau bisa malah lebih cepat. Prof. Nidom begini, ini kan kalau kita lihat bahwa sebenarnya mutasi itu akan terjadi ketika virus itu tidak bisa ditangani di suatu wilayah. Kenapa kemudian ada di Inggris? Karena waktu itu Inggris tidak berhasil untuk menekan jumlah penularan. Ada juga di beberapa negara. Kita tidak pernah mendengar ada varian Australia misalnya, karena di sana sudah ada zero COVID. Tidak pernah mendengar ada varian New Zealand misalnya, karena di sana juga sudah zero COVID. Nah, kalau kemudian Anda melihat kondisi seperti ini, yang paling ampuh untuk mencegah terjadinya varian baru di Indonesia sebenarnya itu apa? Jadi pertama bahwa harus dievaluasi segera vaksin yang ada di Indonesia itu. Jadi serum antibodi dari orang-orang yang divaksin itu bisa nggak dia menetralisir dari virus-virus yang baru itu. Kalau memang bisa, artinya secara terbukti secara laboratorium, ya oke lah kita masih menjalankan itu. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sekarang ada 3 macam virus. Virus lama, ya ini yang sebagian besar dipakai untuk vaksin sekarang. Kemudian B117 dan B117 yang ada EEK-nya. Nah sekarang tinggal bermasalahnya bahwa vaksin yang sekarang disuntikkan itu bisa nggak mengatasi 2 macam virus yang baru ini. Itu harus segera. Jadi mutasi virus itu adalah menuntun kebijakan-kebijakan baru. Kita tidak bisa hanya testimoni bahwa ini tidak ada masalah dan sebagainya. Jangan sampai bahwa penyuntikan vaksin itu sia-sia hanya sekedar mengejar jumlah suntikan. Oleh karena itu sekarang kan sudah ada muncul antibodi dari orang-orang yang sudah divaksin. Itu langsung dilakukan. Harus dicek ya? Uji protektif terhadap virus-virus baru. Nah, karena saya menjumpai ada 3 kelompok ini masyarakat setelah divaksinasi. Ada kelompok masyarakat yang mempunyai antibodi dan daya protektif antibodinya. Kemudian yang kedua, ada yang punya antibodi tapi tidak mempunyai daya protektif. Dan yang ketiga, tidak muncul antibodi, apalagi protektifnya. Ini kan menjadi perhatian semua. Karena tujuan vaksinasi adalah menimbulkan kekebalan, bukan hanya sekedar mengejar target penyuntikan. Gitu. Di samping kemudian dilakukan upaya apapun untuk menekan penularan COVID-19-nya sendiri ya. Ini harus ingat karena sebentar lagi kita libur Lebaran, ini sudah banyak yang deg-degan. Nanti naik lagi kasusnya setelah liburan seperti yang selama ini beberapa kali kita hadapi. Prof. Nidom, sebentar, saya tambahkan bahwa 3M itu tetap harus dengan ketat. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu wajib dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan ini. Prof. Nidom, Prof. Amin, terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Sehat terus Anda berdua. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.